Maaf ya putus. eh Tadi nyampe mana ya? Oh ini. Tadi nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini emang bentuk senyawanya tuh rada unik ya. Kayak gini kan. Tapi ini benar-benar kayak nggak mempengaruhi apa-apa. Dia benar-benar eh, kita benar-benar kayak cuman salin dari kiri ke kanan. Dan ketika menyalinnya itu harus pastiin itu sama persis dengan senyawa asalnya. Suatu alkohol, kita lihat di sini ada gugus OH, itu berarti dia alkohol. Suatu alkohol dioksidasi dengan agen pengoksidasi CrO3, dia akan menghasilkan aldehid. Jadi sebenarnya reaksi oksidasi dan reduksi itu sesuatu reaksi yang berlawanan. Tadi aldehid direduksi menjadi alkohol primer. Sini alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Jadi cuman kayak emang berkaitan banget gitu. Alkohol primer di sini dioksidasi dengan ini menghasilkan aldehid. Ini diulang-ulang terus supaya kita teringat-ingat aldehid itu COH. Berarti ini udah sesuai ya. Kemudian lanjut nomor 4. Nomor 4 itu ada di sini itu ikatan rangkap. Rangkap 3. Kalau rangkap 1 namanya alkana. Kalau rangkap 2 namanya alkena. Kalau rangkap 3 ini namanya alkuna. Senyawa alkuna, ini kan namanya senyawa alkuna ini, direaksikan dengan disiamil boran. Disiamil boran ini benar-benar kita harus hafal. Kenapa dihafal? Karena tidak disebutkan di soal, dia itu disiamil boran itu seperti apa struktur kimianya. Jadi benar-benar kita harus hafal ini. Karena senyawa disiamil boran ini akan ditempel di sini. Nah, kembali lagi kayak tadi. Boleh nggak sih kita tulis hasilnya aja, yang kayak gini? Sebenarnya boleh, karena sesuai dengan perintah tuliskan hasil reaksi. Tapi, kita nggak tahu dosen kita melakukan penilaiannya itu seperti apa. Apa ini dapat 1 poin, ini dapat 1 poin, ini juga dapat 1 poin. Jadi, merupakan satu nomor itu akumulasi dari beberapa poin. Kalau lengkap dapat 5 poin, misalnya kita gitu. Nah, itu kan yang nggak tahu kan. Jadi, ya kembali ke masing-masing aja. Kalau misalnya pusing banget nih ngapain, ya udah tulis hasil reaksinya aja, daripada kan nggak benar-benar diisi sama sekali. Tapi kalau misalnya oh iya nih bisa aku apalin, ya udah benar-benar diapalin dari awalnya. Dari disiamil borannya ini pertama dihafalin, kemudian reaksiin. Reaksinya itu ada 2 kali. Reaksinya yang pertama ketika dia itu digabungin di sini, di mana rantai 3-nya ini terlepas menjadi ikatan rangkap 2, satunya mengikat di siamil boran yang ini, pindahin ke C yang ini, kemudian yang H yang di sini berikatan dengan C yang di sini. Hasilnya seperti ini. Terus boleh nggak sih bawahnya itu kita tulis sama persis kayak gini? Boleh. Ini karena aku bikin kayak gini, karena supaya bentuknya itu lebih kanan kiri lebih seimbang. Tapi aslinya kan dia di atas ini kan, C3. Sama persis kayak yang ini boleh. Yang ini kita salin, pindahin ke sini, ya kan? C-nya itu yang tadi ikatan rangkap, menjadi satu megang yang B, yang satu megang hidrogen. Oke, ini bukan hasil yang diinginkan sama soal nomor 4. Reaksi yang diinginkannya, dia direaksikan lagi dengan H2O2 dalam kondisi basa. Berarti dia direaksiin lagi tuh reaksi yang tadi itu dengan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan kondisi basa. Setelah direaksikan, hasilnya seperti apa? Hasilnya kita memasukkan gugus karbonil di sini. Disiamil borannya yang ini dia akan menjadi terlepas
menjadi gugus pergi atau dia terlepas, digantikan oleh si gugus karbonil di sini. Kalau yang lainnya masih tetap, ini masih tetap kayak yang di atas ini, masih tetap kayak di sini. Cuman yang dirubah ininya menjadi O. Dari sini udah benar, ini udah komplit. Mau disederhanain lagi boleh, disederhanain lagi, artinya dia sama persis seperti soal. Berarti di sini dia memasukkan gugus di sini karbonil. Oke. Bisa ya? Bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin, kita lanjut. Nomor 6. Oh ya, di sini ada catatan. Tadi ada yang nanya. Oh ini. Alkohol, ini catatan tambahan supaya kita bisa lebih paham lagi. Alkohol posisi primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Keton dioksidasi tidak terjadi reaksi apa-apa. Jadi soal nomor 6, ada suatu senyawa, dia itu senyawa yang mempunyai gugus keton, direaksikan dengan KMNO4. KMNO4 ini kita tahu dia itu agen oksidasi kuat, KMNO4. Maka apa hasilnya? Hasilnya itu tidak ada reaksi. Kalau misalnya masih kurang yakin, cari aja. Kenapa gugus keton itu tidak bisa direaksikan? Karena dia tangannya itu tidak memegang satu gugus H. Artinya dia tidak bisa dioksidasi. Tapi nanti untuk lebih yakinnya dicari lagi kenapa keton itu tidak bisa dioksidasi. Kemudian selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini ada senyawa dia itu alkil halida atau bisa juga disebut haloalkana. Halo itu dari kata halogen. Halogen itu F, Cl, Br, I. Kalau di sini dia memegang Br. Itu halogen. Alkananya bisa berupa sikloalkana. Ini sikloalkana karena dia berbentuk tertutup. Artinya berbentuk cincin. Kemudian direaksikan, ini haloalkana ya, untuk alkil halida. Direaksikan dengan Mg dalam suasana eter, ditambahin CO2, ditambah H3O+. Apakah reaksi yang akan terjadi? Yang akan terjadi, si Br-nya ini akan keluar. Dia akan menjadi living group. Kita udah belajar di Kimor 1. Itu dia memang gugus halogen ini mudah sekali untuk keluar dari suatu ikatan senyawa. Jadi kemudian dia menjadi living group atau dia keluar digantikan oleh gugus asam karboksilat atau COOH. Untuk kebenarannya bisa dicek ada di materi itu. Itu di slide berapa ya? Ada yang masih nyatet nggak? Oh, ini di siamil boron ada di sini tadi ya. Di slide 15 materi. Kita cari Mg. Mg. Oke, nanti. Oh, ini dia nih. Oh, ini ada coretan. Ya, plus 2. Nah, di sini nama reaksinya sintesa asam karboksilat dari haloalkana. Jadi benar, dia ini merupakan suatu senyawa haloalkana ditambah reagen ini menghasilkan asam karboksilat. COOH atau CO2H. Ini sama asam karboksilat. Berarti udah benar ya tadi yang kita kerjain. Berarti sekarang nomor 8. Nomor 8, di sini kita lihat senyawa ini ada asam karboksilat. Ini asam karboksilat. Ini harus sudah benar-benar bisa bedain ya. Kita kayak ketemu senyawa ini, oh ini asam karboksilat. Ketemu senyawa ini, oh ini aldehid. Ketemu ini keton. Jadi benar-benar kayak udah terbiasa, sering dengar, sering lihat, lama-lama udah kayak, oh udah nalarnya cepet gitu, responnya cepet. Ini ada asam karboksilat. Kanannya ada alkohol.
Kemudian direaksikan dengan reagen ini, gugus mana yang akan bereaksi? Yang ini, yang kiri, apa yang kanan? Itu yang bereaksi adalah si asam karboksilat menjadi senyawa ester. Ini ada di materi juga, bisa dilihat nanti di PPT Bu Ika. Ini, sintesis ester. Sintesis itu pembentukan. Ester itu gugus karbonil juga, merupakan gugus karbonil, dia itu bentuknya itu ada O-nya, ada CH3-nya. Sebentar. Ester. Iya, benar. Gugus ester itu di mana satu C dengan C yang lain dihubungkan dengan O yang tunggal, ikatannya tunggal. Ini namanya ester. Ada karbonilnya, ada O-nya, dan ada juga CH3-nya. Artinya satu C mengikat O, kemudian mengikat satu C lagi. Itu gugus ester. Sesuai dengan tadi yang di materi, berarti udah benar ya reaksi kita di sini. Kalau suatu yang bereaksi itu yang kiri, yang asam karboksilatnya yang berubah menjadi senyawa ester. Untuk yang kanannya, ini kita salin. Ini kita salin, benar-benar salin, nggak ada perubahan apa-apa, pindahin ke sini. Suatu asam karboksilat direaksikan dengan reagen CH2N2 menghasilkan senyawa ester. Si gampang ya. Kemudian selanjutnya nomor 9. Nomor 9 di sini kita lihat nih. Nomor 9 itu ada namanya aldehid. Kok tahu aldehid padahal di sini nggak ada H-nya? Karena H di sini memang nggak ditulisin. Ingat, C itu tangannya 4. 1, 2, 3. Baru kepake 3. Berarti satunya dia mengikat H. Jadi dia itu senyawa aldehid. Itu. Kemudian dalam suasana basa direaksikan dengan reagen CH3I. Ini juga ada di materi. Ini tuh reaksi adisi. Adisi nukleofil. Ada di materi slide berapa ya? Basa. Nah, di sini. Namanya reaksi substitusi alfa. Substitusi alfa ini agak banyak coret-coretannya dari dosen. Jadi kondisinya itu dia basa, kemudian dia itu membentuk suatu ion enolat atau produk antara, baru dia membentuk hasil. Hasil di sini dia itu untuk memasukkan atau menambah rantai karbon. Oh, nggak ada ya, cuman itu doang. Nah, ion enolat ini karena dia produk antara, bukan hasil dari reaksinya, makanya nggak aku tulis. Langsung ke hasil. Karena ion enolat kan agak panjang. Tapi kalau misalnya mau ditulis lebih lengkap, mungkin nggak apa-apa. Bentar, sebentar. Nah, karena tujuannya itu dia bukan untuk membentukkan produk antara, tapi tujuannya untuk menentukan hasil reaksinya, maka di sini pertama-tama biar kita paham,
Dia itu yang direaksikan adalah C alfa. C alfa itu apa? Sebenarnya tujuan dari reaksi ini namanya reaksi adisi, di mana dia itu penambahan si CH3 ini dimasukin ke dalam senyawa asal ini. Ini ada suatu senyawa dalam kondisi basah direaksikan dengan ini, dia sebenarnya untuk memasukkan si gugus metil ini. Kalau I-nya dia akan menjadi gugus pergi karena dia halogen. Nah, caranya bagaimana masukkannya? Karena di sini ada karbonil, setiap C yang berikatan dengan karbonil ini, dia disebut dengan C alfa. Bisa di kiri, bisa di kanan. Tapi karena dia di kanannya memegang H, berarti yang ada di kiri. Yang di kiri ini namanya C atom karbon alfa. Kalau yang satunya lagi atom karbon beta. Nah, yang akan bereaksi si atom karbon alfa. Atom karbon alfa ini yang akan ketambahan si CH3. Berarti nanti gambarnya sama persis, kemudian di atasnya kita tambahin si CH3 dari sini. Kemudian ion enolatnya enggak aku masukin di sini. Karena supaya kita enggak eh, terfokus di situ, tapi terfokus di hasil. Kemudian itu masih oke lah ya. Kemudian selanjutnya nomor 10 juga sama. Dia tujuannya untuk memasukkan gugus metil ini ke dalam C alfa. Kalau yang di sini, C alfa itu bisa di kanan, di kiri. Berarti bisa yang gugus kanan, bisa gugus kiri. Yang mana yang akan kita masukin? Dia itu yang di gugus kanan. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai C alfa primer. Kalau yang di kiri, C alfa sekunder. Makanya kita masukin di kanan. Awalnya dia itu begini, ya kan? Kemudian kita tambahin satu garis begini. Itu menambah CH3-nya di sini. Jadi dia memperpanjang si gugus rantai karbonnya. Bisa ya ini ya. Oke, selanjutnya poin ketiga. Tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi. Kayak kemarin, jadi mekanisme reaksi itu harus komplit. Walaupun kita nggak tulisin keterangannya atau tulisin bahasa Indonesianya di kanan, tapi kita sudah bisa menggambarkan secara garis panah-panah dengan tanda-tanda positif negatif dan juga kalau bisa dengan pulpen yang berbeda. Misalnya satunya pulpen biru, yang satunya itu pulpen hitam. Jadi benar-benar dia itu mana yang bereaksi dengan si reagen sini atau hidrolisisnya atau airnya, yang mana dia merupakan senyawa asalnya. Nah, di sini ada suatu senyawa yang mempunyai dua gugus karbonil, satu, dua, kemudian dihidrolisis. Tahu di mana hidrolisis? Karena dia ditambahin H2O. Maka reaksi yang terjadi reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu artinya ada yang dilisis atau ada yang diurai. Di sini ikatannya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama, H2O itu berarti kan ada H plus, ada OH-.
Jadi, yang nomor 1 itu sesuai dengan reaksi hidrolisis anhidrida. Ada suatu anhidrida di sini, kemudian ditambah H2O, berarti dia reaksi hidrolisis anhidrida. Reaksi hidrolisis anhidrida berarti dia hasil akhirnya ada 2 senyawa asam karboksilat. Coba kita cek. Ini CH3, COH. Berarti ada 2 senyawa karboksilat. Di sini. Ini 1 senyawa karboksilat, ini 2. Asalnya dari anhidrida asam. Hidrolisis anhidrida. Yang pertama, yang harus kita tahap pertama, H2O itu terdiri dari ion H+ dan ion OH-, di mana si O ini kita tahu, O ini adalah dia itu selalu memiliki elektron bebas titik-titik di sini. Berarti dia muatannya itu selalu negatif. Di mana karena dia itu negatif, berarti C yang mengikat oksigen di sini menjadi C positif. Karena elektronnya ketarik sama si oksigen. Nah, karena C yang di sini positif, berarti OH yang di sini, yang negatif selalu menyerang yang positif, menyerang di sini. Karena dia itu diserang, maka terjadi reaksi yang kedua. Yang keduanya itu di sini lisis, ikatan yang di sini lisis. Lisis itu berarti terputus. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu karena dia terputus, berarti di sini kan menjadi min. Dia itu menyerang H+ yang di sini posisinya dia ion positif. Kemudian itu posisi yang ketiga. Kemudian dia menjadi apa senyawanya? Karena ini terputus, menjadi 2 senyawa yang berbeda. Ini 1, yang ini 2. Kemudian, yang satunya ini, OH-nya ini memang dari sini. Yang ini, H-nya ini memang dari sini. Dari H2O. Menjadi 2 senyawa asam karboksilat. Lihat dari mana? COH. COH. Jadi udah sesuai dengan materi. Kemudian yang nomor 2, ada 3 mekanisme juga. Yang pertama, di sini itu ada senyawa asam anhidrida. Ini ada di materi juga di bawahnya. Reaksi dengan alkohol. Ada di sini anhidrida ditambahkan alkohol, dia akan menghasilkan 1 asam karboksilat, ini asam karboksilat, yang satunya ester, COOR, ini ester. Kita lihat jawaban kita apa udah sesuai dengan yang tadi, dengan ini materi. Nih, hasilnya di sini 1 asam karboksilat, yang satunya ester. Berarti udah sesuai dengan materi. Di sini ada 3, jadi mekanisme ini harus benar-benar kita tulis. Di mana O itu mempunyai titik-titik elektron bebas, dia muatannya selalu negatif. Dan di sini H-nya menjadi positif. Positif ketemu negatif kan seimbang. Kemudian yang di sini kayak tadi, O di sini itu muatannya negatif. Muatannya negatif, sehingga C yang di sini itu positif. Nah, O yang di sini, dia menyerang yang di sini. Kemudian karena dia itu lisis, kemudian lisis itu tahap kedua. Kemudian yang ke tahap ketiga, O yang di sini berikatan dengan H yang di sini. Menjadi 2 senyawa yang berbeda. Ini 1, ini 2. 1, ini 2. Ini yang 1 dia itu berikatan dengan ini dari sini. Yang 1 H yang di sini berikatan di sini. Bisa ya diikutin. Yang masih gampang, yang ini 1, 2. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini yang rada panjang. Itu reaksi suatu fenol ya, ini ya. Misalnya ya. Coba cek ya. Fenol, kemudian dan suasana bos. Fenol juga. Bukan. Ini kondensasi aldol.
Yang nomor 3 ini reaksi kondensasi aldol. Terakhir ya ini. Ini, di mana suatu aldol. Aldol itu dia berarti ada aldehidnya, ada alkoholnya. Dari kata aldehid, alkohol jadi aldol. Reaksinya itu kondensasi. Bagaimana caranya? Jadi ini ada senyawa aldehid dalam suasana basa, dia menghasilkan di sini, kemudian dia dihidrogenasi lagi, menghasilkan ikatan rangkap. Coba jawaban kita dicek. Jadi penggabungan dua aldehid. Di sini kita lihat, ini gugus aldehid, di sini gugus aldehid, ini reagennya ini, berarti sama ya. Dua aldehid menjadi satu. Tujuannya untuk membentuk suatu aldol atau aldehid alkohol. Nah, itu gimana? Ini agak butuh fokus ya, butuh sedikit konsentrasi karena ini mekanisme. Mekanisme itu nggak boleh ada satu step pun di skip. Dia benar-benar harus lengkap. Beda dengan tadi tuliskan reaksi hasil. Ini suatu aldehid direaksikan dengan aldehid juga. Ini diurai sama aku ininya. Tapi kalian kalau misalnya mau sama asli dengan si soalnya, kalau soalnya kan gini kan. C, itu kan benar-benar nggak diurai kayak gini ini karena untuk menerangkan. Nah, di sini kita tentuin dulu yang namanya itu C alfa. Nggak berubah-ubah. C alfa itu adalah C yang di sampingnya persis si gugus karbonil. Kalau di kanannya kan hidrogen, nggak mungkin. Berarti yang kiri. Berarti C alfa yang ini. C alfa ini yang akan membentuk ion enolat. Ion enolat itu adalah produk antara, bukan produk yang hasil yang kita inginin. Di mana kita tahu OH- ini dia itu bermuatan negatif. Dia akan menyerang si C alfa-nya. Yang menyerang C alfa-nya. Kemudian karena dia diserang oleh OH-, C alfa yang awalnya dia positif menjadi bermuatan negatif. Di sini juga sama. C yang di sini dia ketarik sama oksigen karena oksigen banyak titik-titiknya. Dia bermuatan negatif. Sehingga dia membuat ikatan rangkap di sini. Ini namanya ion enolat. Yang ini sama penulisan yang ini itu sama. Bedanya cuman di sininya menjadi negatif karena bereaksi dengan si OH-. Kemudian bedanya di sini H-nya aku benar-benarin lepas begini supaya terlihat nih atom karbon alfa. Kalau yang di sini awalnya CH2. Nah, oke itu masih ngerti kan? Kemudian tadinya awalnya dia di sini min, kemudian di sini C-nya juga ketarik sama O-nya, dia membentuk ini ada titik satu, ini titik satu. Berarti dia membentuk ikatan rangkap. Ini namanya ion enolat. Ini namanya ion enolat. Produk antara. Nggak boleh di skip. Ini tetap harus ditulis. Kemudian selanjutnya yang bawahnya. Ini udah ya nyampe ion enolat. Masih paham kan ya? Ada yang mau ditanya nggak? Tapi ini di record kok. Nanti bisa diulang-ulang. Terus selanjutnya setelah dia menjadi ion enolat. Dia itu direaksikan dengan satu aldehid lagi yang tadi yang di kiri itu kan ini ion enolatnya kita pindahin ke sini dan ini ion enolat pembentukannya juga tadi udah kita jabarin mekanismenya. Nah ini si gugus aldehid yang tadi yang di kiri, aldehid yang di kiri itu di sini aldehid kan awalnya dia itu COH gini kan, tapi ini aku tulis O-nya di bawah tapi sama aja. Kemudian yang tadinya si C alfa menyerang di sini C karbonil. Menyerang C karbonil sehingga ikatannya itu menjadi begini.
Ikatannya jadi nih, tadinya di atas jadi aku pindahin ke bawah gini. Ini jadi ke bawah. Untuk memasukkan ini. Mereka jadi berikatan di sini. Oh, ini udah masih ngerti ya? Ini ion enolat, ini senyawanya berikatan di sini. C karbonil. C karbonil ini berikatan dengan si ion enolat. Jadinya senyawa ini. Kemudian karena tadi dia itu ikatannya rangkap, di sini kan rangkap. Menjadi satu, yaitu membutuhkan ion H+ di sini dari H2O. Maka dari itu dia menjadi di sini OH. Karena dia membutuhkan H+ di sini. Kenapa dia itu menjadi negatif? Karena awalnya dia itu ikatan rangkap. Bereaksi menjadi ikatan tunggal. Kemudian setelah itu hasilnya dia jadi aldol. Aldehid dengan alkohol. Aldehidnya yang mana? Ini aldehidnya, ini alkoholnya. Jadi aldol. Berarti reaksi kita udah benar, udah sesuai. Nah, sebenarnya nyampe sini aja udah benar. Kata dosen aku kemarin aku nanya hari Jumat itu udah nanya, udah sampai sini aja udah benar. Karena tujuannya pembentukan si aldol. Tapi kalau mau dilanjutin lagi sesuai dengan yang di materi tadi, itu direaksikan lagi dengan H2O. Sini. Dikurangi H2O-nya. Atau H2O-nya dikeluarin dari si aldolnya. Yang dikeluarin apa? Sini OH-nya satu, jadi di sini. Jadi H2O. Tapi kita nggak usah ini, karena ini ibaratnya itu dikurangin H2O-nya lagi. Kita cuma cukup nyampe terbentuknya aldol. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Atau udah paham semua itu? Nanti kalau misalnya apa? Ada yang belum dapet, jadi soft copy-nya itu kemarin kan aku bagi. Di sini bisa nggak sih? Kayaknya bisa ya. Bagi file. Di sini your computer bisa-bisa. Untuk yang belum dapet, ini aku kasih filenya di sini. Filenya itu, oke. Udah ya? Udah terkirim belum? Oke, boleh, Sar. Ini udah aku kirim. Makasih banyak ya, Kak. Kak Sally, makasih ya. Ya ampun. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya besok Sarah. more-nya. Ih, nggak tahu lah, Kak. Kayaknya nggak lancar. Oke, semangat deh, guys. Ya, mudah-mudahan soalnya akan sama. Kak. Jadi kita udah Soalnya Amin. jawaban aku Ya akan Allah. sama. Ya udah, ini udah malam juga. Makasih semuanya ya, aku tutup. Makasih kembali Kak Sally. Nah, Makasih Kak Teli. Assalamualaikum. Makasih, Kak. aku end ya. Sarah besok paling depan.